Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatu wat taslim, wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa jududihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma jzi' anna khairu ma jazaita nabiyyan an ummatihi wa rasulan an qaumihi. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, fa ya ibadallahi usikum wa iyyani nafsi bitaqallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang sahabat mulia Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat beliau adalah salah satu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah, hendak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan tugasnya. Ketika beliau berjalan, izra'a baitan fihi nafidah tuftah, ia melihat sebuah rumah yang jendelanya terbuka. Fatatawal a'naku, maka ia panjangkan lehernya dan ia melihat seorang wanita yang selepas mandi. Ia melihat punggung belakangnya. Fasya'arat fihi dzanbun 'azimun, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya, perasaan berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Fawaqafat muddatan, maka ia berhenti sejenak. Ia urungkan niatnya untuk datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Genangan air matanya berderai, isak tangis membersamai langkah kakinya menuju satu tempat tertentu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah berjam-jam menanti sahabat Sa'labah namun tak kunjung datang. Hal ra'aita ya Umar, tidakkah engkau melihat sahabat kita ini wahai Umar bin Khattab? Umar mengatakan, aku tidak melihatnya. Maka ia perintahkan kepada Umar untuk mencarinya. Sampai sore hari tidak ada informasi keberadaan Sa'labah radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Ada seorang musafir mengatakan, wahai Tuan, aku mendengar ada jeritan tangisan di belahan bukit nun jauh di sana. Maka Umar dengan segera mengambil kudanya. Ia telusuri jalan yang jauh. Ia dapati seseorang menangis di balik bukit yang luas. Faiza huwa Sa'labah, dia adalah Sa'labah radhiyallahu anhu yang menangis lantaran sebuah dosa. Ia katakan, wahai Sa'labah, Rasul menantimu di rumah. Ia enggan untuk mendatangi Rasulullah, khawatir Rasulullah mengetahui bahwa ia telah berbuat dosa. Maka Umar memaksakan untuk Sa'labah agar bisa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid Rasulullah saat itu Rasul sedang memimpin menjadi imam masjid, sedangkan Sa'labah sudah berdiri di belakang makmum-makmum yang lainnya. Ketika itu selepas salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan dirinya kepada Sa'labah. Sa'labah menangis. Ia pun jatuh pingsan usai salat. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membawa ke rumahnya. Muncullah penyakit dalam tubuhnya, demam yang tinggi selama 3 hari 3 malam. Maka Nabi menjenguknya,
dalam keadaan sakaratul maut. Kepalanya diangkat ke pangkuan Rasulullah SAW, ke pangkuannya, tapi kepalanya menjatuhkan diri sampai dikatakan, wahai Sa'labah, mengapa engkau jatuhkan kepalamu dari pangkuanku? Sa'labah mengatakan, malu diriku telah berbuat dosa. Kulit yang suci bersentuhan dengan kulit yang penuh dengan dosa ini. Namun terlihat dari wajah-wajah sakaratul maut, kharaja min araqil jabin. Ia melihat Rasul mulia, melihat ada keringat-keringat yang keluar dari dahinya dalam sakaratul maut. Maka Rasul mengatakan, apa yang kau inginkan wahai Sa'labah? Sa'labah pinta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mohon kepada engkau agar Allah mengampuni dosaku. Doakan agar Allah mengampuni dosaku. Maka Nabi mulia mengatakan, Allahumma ghfir li Sa'labah. Ya Allah, ampuni Sa'labah, sayangi Sa'labah. Saat itu Sa'labah menemui ajalnya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya teramat sangat ringan. Dan Rasul mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya dan Allah taala menyiapkan surga yang indah untuknya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada karakter yang indah dari kisah yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pesan kepada kita dalam surat Thaha, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Surga itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarak yang tidak begitu jauh. Imam Ibnu Katsir mengatakan seakan-akan surga itu bergerak datang kepada orang tersebut karena kebaikan-kebaikan di dunianya. Untuk siapa? Yang pertama, awwabun, orang yang mengembalikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertaubat kepada Rabbnya. Hafizun, yang kedua orang yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah dua. Hak Allah adalah disembah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan hak Allah adalah jangan mengingkari apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu awwabin hafiz alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu awwabin hafiz alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berikan kemuliaan bagi mereka yang telah menjaga hak-hakku, yang telah bertaubat kepadaku, dan mereka tidak menyekutukanku. Maka sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan dalam Al-Quran kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah, dengan taubatnya, dengan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk orang-orang yang kelak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.